Khawaridin Akbar. Saya Muhammad Al-Fairuz. Berdiri kami di sini adalah untuk mempresentasikan materi mengenai paradigma pemrograman prosedural, di mana kami telah membagi dalam 4 poin pembahasan, yaitu mengenai definisi, cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya, serta akan kami tampilkan contoh dari program. Ya. Oke, berikut definisi dari paradigma prosedural. Jadi paradigma prosedural ini adalah cara penulisan kode dengan menyusunnya menjadi suatu kode-kode kecil, dan pendekatan ini menekankan pada urutan instruksi. Program akan dieksekusi langkah demi langkah untuk melakukan suatu tugas. Jadi seperti namanya prosedural, kode ini dipecah menjadi suatu kode-kode kecil dan ditulis seperti namanya. Pemrograman prosedural ini dipecah menjadi kode-kode kecil yang nantinya akan membangun satu program yang besar. Oke, berikut adalah cara kerja dari paradigma prosedural yang akan dijelaskan oleh Alisa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini paradigma pemrograman prosedural ini menekankan pendekatan top down, yang artinya itu aplikasinya akan memecahkan masalah dari atas kode hingga ke bawah, sehingga pengembang dapat membuat prosedur atau fungsi yang pertama itu terorganisasi dengan baik. Dalam pemrograman prosedural ini, kode akan dipecah menjadi fungsi-fungsi atau prosedur yang memiliki tujuan tertentu. Hal ini membantu agar struktur kode lebih rapi dan mudah dibaca. Lalu yang kedua itu modular, yaitu dengan membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang dimana program tersebut akan menjadi sebuah modul yang dapat berdiri sendiri. Lalu yang terakhir itu dapat digunakan kembali, yaitu kode yang telah kita buat itu dapat kita gunakan kembali di bagian-bagian program ataupun bahkan di program lain tanpa harus menulis ulang kodenya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari paradigma prosedural. Dipersilakan pada Anda. Terima kasih moderator. Konsep kelebihan yang pertama yaitu modularitas. Jadi bagian program mengecap program menjadi bagian kecil yang berfungsi pada kedua. Setiap fungsi melakukan tugas sendiri yang membuatnya lebih mudah dikelola. Nah, terus di bagian efisiensi, karena pendekatan prosedural berfokus pada urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas, pemrosesan data seringkali menjadi cepat dan efisiensi, terutama untuk tugas-tugas ilmiah atau berulang. Yang ketiga, terbagikan kode dalam paradigma prosedural biasanya mudah dibaca dan dipahami karena memiliki urutan logis yang jelas. Jadi setiap langkah itu ditulis dalam urutan yang dijalankan yang membuatnya lebih mudah diikuti. Yang keempat itu mudah dipelajari. Pemrograman prosedural biasanya lebih mudah dipelajari bagi pemula karena konsep-konsep dasarnya seperti variabel, loop, dan pernyataan kondisional maupun seterusnya. Untuk kekurangan yang pertama itu sulit dalam skala besar. Jadi paradigma prosedural itu dapat menjadi sangat unik saat digunakan untuk membangun aplikasi besar. Nah, semua program bisa menjadi tidak terorganisir dengan baik dan sulit diatur karena tidak mendukung konsep seperti enkapsulasi dan abstraksi yang ada di paradigma prosedural seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tidak fleksibel. Paradigma ini sering kaku dalam hal adaptasi terhadap perubahan. Jika terjadi perubahan dalam satu bagian program, itu dapat mengaruhi bagian lain sehingga sulit untuk memperbarui atau memodifikasi kode tanpa risiko bug. Yang ketiga itu masalah maintenance. Seiring pertumbuhan ukuran program, pemeliharannya menjadi sulit. Setiap bagian yang saling terkait bisa menyebabkan kesalahan atau perubahan tidak terduga saat dilakukan modifikasi, sehingga debugging menjadi lebih kompleks.
Yang keempat yaitu tidak cocok untuk desain GUI. Jadi pemrograman prosedural kurang ideal untuk aplikasi yang memerlukan antarmuka grafis GUI karena GUI bersifat event driven di mana program harus merespon kejadian atau input pengguna dengan cepat. Jadi paradigma prosedural tidak dirancang untuk menangani interaksi asinkron semacam tersebut. Itu adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari paradigma prosedural. Nah, berikut ini adalah contoh program yang akan dijelaskan oleh Virus. Padanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami membuat program untuk menghitung keliling dan luas dari sebuah persegi. Dari pengertiannya tadi, prosedural ini berarti kita membaginya dengan prosedur lebih kecil. Di sini kita membuat prosedur input, nge-print luas, print keliling. Jadi prosedur itu biasanya diawali dengan kata kunci void. Kalau fungsi itu diawali dengan tipe data, bisa integer, float, double, char, dan lain-lain. Nah, di sini untuk prosedur pertama ada input sisi, dia menerima parameter panjang sisi. Terus untuk prosedur print luas ini akan mengeluarkan output berupa luas sama dengan sisi kali sisi, karena rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi. Kemudian print keliling ini juga untuk mengeluarkan output berupa keliling yaitu 4 kali sisi. Di fungsi make kita deklarasi dulu variabel sisinya, terus luas dan keliling dengan tipe data float. Lalu di sini kita panggil prosedur pertama yaitu input sisi dengan menambahkan simbol dan untuk mengisi panjang sisi. Kemudian prosedur print luas dan print keliling dengan memasukkan panjang sisinya. Ketika dijalankan, contoh inputnya adalah 6, luasnya adalah 36,00 karena 6 kali 6 hasilnya 36, keliling tadi 4 kali 6 berarti 24. Itu merupakan penjelasan dari program yang telah kami buat. Baik, karena materinya telah kami sampaikan semuanya, untuk teman-teman yang ingin bertanya diperbolehkan untuk mengangkat tangan dan sebutkan dari kelompoknya. Terima kasih. Silakan saya menjelaskan ini dari kelompok 3 isi bertanya bagaimana pendekatan pemrograman prosedural ini menangani masalah yang kompleks. Baik, terima kasih Suki. Selanjutnya, perkenalkan saya Febri Arista dari kelompok 4 yang bertanya, bagaimana konsep modular itu diterapkan dalam pemrograman prosedural? Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, saya rasa tidak. Untuk teman-teman, karena kami untuk mencari jawaban terlebih dahulu. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah menunggu. Untuk jawabannya telah kami sediakan dan akan dijawab oleh Nurhaliza untuk pertanyaan pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama itu dari Suci kelompok 3. Itu pertanyaannya bagaimana pendekatan pemrograman prosedural menangani masalah yang kompleks. Nah, untuk jawabannya itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu memecahkan masalah menjadi submasalah kecil melalui fungsi atau prosedur. Lalu untuk cara kedua itu menggunakan struktur kontrol yang jelas seperti loop dan kondisional. Lalu
melakukan pendekatan top down yang dimulai dari gambaran besar lalu didekomposisi ke langkah-langkah yang kecil. Lalu yang keempat itu mengorganisasi data dengan variabel lokal dan global sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir itu bisa dengan mengutamakan keterbacaan dan penggunaan ulang kode sehingga lebih mudah dipelihara dan diperbaiki. Baik, itu saja. Oke, bagaimana Suci? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Virus. Padanya bisa. Baik, pertanyaan dari Febri kelompok 4. Pertanyaannya dari bagaimana konsep modularity diterapkan dalam pemrograman prosedural. Jawabannya yaitu ada beberapa cara membagi program menjadi fungsi atau prosedur, di mana setiap fungsi itu menangani tugas spesifik. Nah, yang kedua, menggunakan file terpisah untuk setiap modul agar mudah diorganisasi. Yang ketiga, memanfaatkan parameter dan return value untuk komunikasi antar modul tanpa ketergantungan langsung. Yang keempat, meningkatkan keterbacaan dan mempermudah debug serta pemeliharaan kode. Baik, terima kasih Pak Yunus. Untuk Febri, apakah ada yang ingin ditambahkan atau kurang jelas? Oke. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Dan untuk kesimpulan dari materi kita hari ini, meskipun potensi keterbatasannya dalam menangani proyek perangkat lunak yang kompleks, pemrograman prosedural tetap menjadi pilihan yang berharga dan layak bagi pengembang, menawarkan organisasi kode yang dapat dikelola, kinerja yang efisien, dan kurva pembelajaran yang dapat diakses. Dengan memahami dan memanfaatkan prinsip-prinsip pemrograman prosedural, komunitas pengembangan perangkat lunak dapat terus menciptakan solusi inovatif dan andal yang memenuhi berbagai kasus penggunaan dan persyaratan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah